Oke, halo rekan akurat, kembali lagi bersama saya di sini Maulana ya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan simulasi video tentang kontraktor non RAB. Oke. Nah, di sini kita sudah masuk ke tampilan utama atau dashboard Accurate 5 versi Deluxe ya. Oke, sebelum kita lanjut ke sistemnya, kita ke Excel terlebih dahulu ya. Kebetulan di sini saya sudah buatkan simulasi untuk Excelnya. Nah, ini ada nomor akun, nama akun, tipe akun, anggaran rumah atau standar costnya, dan juga aktual rumah blok 1. Jadi kita akan membuat project rumah blok 1. Oke, sedikit penjelasan untuk kontraktor non RAB itu perbedaannya apa sih dengan kontraktor RAB yang menggunakan anggaran biaya. Jadi di sini kita hanya menginput anggarannya saja atas proyek yang akan kita buat nanti. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Kita kembali ke sistemnya ya. Oke, nah untuk akunnya di sini sudah saya buatkan dan sudah saya sesuaikan juga ya. Nah, oke, kalau begitu kita langsung step pertama kita masuk ke daftar, kita masuk ke proyek, kita buat di sini proyek baru general. Oke, di sini kita pilih nama proyeknya rumah blok 1. Oke, di sini di sebelah kanan ada anggaran ya, kita klik di sini anggaran. Nah, kita masukkan anggaran ya sesuai akun-akunnya. Oke, kita cek ke Excel yaitu pendapatan proyek, kita input 500.000. Oke, di sini kita input 500.000. Oke, setelah itu kita ke sebelah kanan harga pokok proyek. Nah, di sini kita input nih material utamanya, biayanya 200.000 ya. Oke, lalu upah tukangnya 150.000 dan transportasi pembeliannya itu 10.000. Oke, setelah itu kita ke beban. Di sini kita tadi ada gaji ya. Kita cek beban gajinya berapa, 5.000. Oke. Oke, sudah selesai ya. Setelah itu kita simpan dan tutup. Oke, ini kita simpan dan tutup juga. Nah, kita perbarui. Oke, di sini sudah tampil ya project rumah blok 1 yang telah kita buat. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan tagih nih untuk anggaran si rumah blok 1. Tapi sebelumnya kita buat terlebih dahulu untuk itemnya. Kita masuk ke persediaan, kita masuk barang dan jasa, kita pilih baru. Nah, di sini kita pilihnya tipenya non persediaan ya. Keterangannya tagihan proyek. Oke, di sini unitnya kita pilih lot. Nah, untuk akun-akunnya jangan lupa disesuaikan juga. Di sini kita penjualan kita rubah ke pendapatan proyek. Oke, setelah itu kita simpan atau kita oke. Kita uncentang. Nah, di sini sudah muncul ya itemnya tagihan proyek tipenya non persediaan. Oke. Nah, di sini kita buat baru juga untuk tagihan biaya materialnya. Oke, di sini kita pilih tipenya non persediaan. Nah, oke, untuk akun-akunnya di sini kita pilih biaya material utama. Oke, nah untuk retro pembeliannya juga sama ya. Biaya material utama juga. Oke, setelah itu setelah kita cek dan sesuai, kita pilih oke. Nah, di sini kita oke juga. Oke, di sini kita perbarui sudah muncul ya. Oke, jika sudah muncul, sekarang kita tagih nih untuk proyeknya. Kita kemana? Nah, kita pilih proyek, kita pilih tagihan proyek. Nah, di sini kita pilih ya pelanggannya. Di sini sudah saya buatkan PT BSD Serpong. Itemnya kita pilih atas yang item kita buat tadi, yaitu tagihan proyek. Nah, di sini berapa tagihannya? Kita input aktualnya ya. Aktual rumah blok 1 itu 475.000. Oke, setelah itu jangan lupa kita pilih proyeknya rumah blok 1. Oke, di sini kita kasih keterangan tagihan proyek rumah blok 1. Oke, setelah itu kita simpan dan tutup. Oke, nah sekarang kita cek nih untuk laporannya itu seperti apa sih? Oke, kita di sini kita masuk laporan proyek, kita masuk laba rugi per proyek. Kita pilih proyeknya rumah blok 1, kita tampilkan termasuk saldo 0.
kita simpan. Oke, di sini sudah muncul ya untuk pendapatan proyek yang telah kita tagih tadi nih. Sudah masuk ke akunnya pendapatan proyek sebesar 475.000. Oke, nah untuk step selanjutnya itu apa? Kita ke biaya material utama. Nah, karena biaya material utama ini itu bahan baku yang akan dipakai untuk si project rumah blok 1 ini. Tapi karena kita hanya menginput anggarannya saja, jadi kita tidak input ya. Itu kita akan bahas di sesi selanjutnya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke upah tukang. Nah, ke upah tukang ini kita input di mana? Oke, baik, upah tukang kita input ke lewat jurnal ya. Kita pilih buku besar, pilih bukti jurnal umum. Nah, di sini kita accrue ya untuk upah tukangnya itu kita kasih keterangan bayar upah tukang. Oke, nah setelah itu kita pilih akunnya upah tukang. Oke, di sini kita pilih debitnya. Berapa upah tukangnya di Excel? Yaitu 180 ya, aktualnya kita input. Oke. Oke, setelah itu jangan lupa kita ke projectnya kita pilih rumah blok 1. Setelah itu kita enter. Nah, kita jangan lupa kita pilih untuk kreditnya atau lawannya si upah tukang itu apa sih? Lawannya berarti hutang beban proyek ya. Oke. Nah, di sini sudah otomatis. Lalu kita pilih projectnya rumah blok 1. Setelah itu kita simpan dan tutup. Oke, sekarang kita cek lagi laporan ya, laba ruginya seperti apa? Apakah ada pergerakan? Nah, di sini sudah muncul ya untuk upah tukangnya 180.000. Oke. Nah, setelah itu step selanjutnya kita input transportasi pembelian dan gaji karyawan. Itu di mana? Oke. Kita balik ke sistemnya. Di sini kita close, kita masuk ke cash and bank, kita masuk ke pembayaran. Oke. Nah, di sini kita pilih dari kas besar. Nah, di sini kita input satu-satu bisa, kita input dua sekaligus bisa. Oke, di sini kita kasih keterangan biaya transportasi, pembelian, dan gaji. Oke, di sini kita pilih akunnya transportasi pembelian. Oke, transportasi pembelian berapa? Di sini transportasi pembelian 5.000 dan gaji 5.000 ya, berarti sama ya. Oke, di sini kita pilih 5.000, lalu kita pilih projectnya. Kita pilih rumah blok 1, kita enter. Nah, di sini kita pilih sekarang yang gaji. Oke. Dan gajinya 5.000 juga tadi ya. Oke. Kita pilih projectnya rumah blok 1. Setelah itu kita simpan dan tutup, kita sesuaikan sebelum kita simpan dan tutup. Nah, ini penting ya, jangan lupa kita pilih kalkulator terlebih dahulu. Oke, 10.000. Kita simpan dan tutup. Oke, setelah itu kita cek laba rugi per projectnya seperti apa. Nah, di sini sudah masuk semua ya, otomatis setelah kita input transaksinya sudah terposting. Untuk transportasi pembelian 5.000, untuk biaya gajinya 5.000. Oke, nah berikut dengan laba ruginya ya, totalnya 285.000. Oke, berikut cara penginputan atau membuat kontraktor secara general ya, berdasarkan kita penginputan anggarannya. Oke, nah cukup simple dan mudah ya, kita kontrolnya laba ruginya semuanya tercatat dan terposting secara real time. Oke, nah sekian dari saya. Semoga video ini bisa membantu mempermudah Anda ya untuk membuat project secara general. Oke, terima kasih. Saya Maulana, pamit undur diri.